Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Grengues, saya dari kelas 10B. Jadi teman-teman, Kerajaan Mataram Islam ini merupakan kerajaan yang terletak di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Indonesia yang berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Mataram Islam ini teman-teman memiliki sejarah yang penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam politik, kerajaan-kerajaan di Jawa pada masa-masa tersebut. Berikut ini teman-teman saya akan menjelaskan beberapa materi utama yang terkait dengan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama di sini teman-teman kita mulai dengan pendiri dan sejarah awal dari kerajaan Mataram Islam. Jadi kerajaan Mataram Islam ini teman-teman didirikan oleh Sunan Giri dan diteruskan oleh Sunan Bonang. Jadi Mataram awalnya teman-teman merupakan sebuah wilayah kecil yang berlokasi di sekitar daerah Yogyakarta dan Surakarta. Sultan Agung itu teman-teman merupakan raja terbesar yang memimpin pada abad ke-17 dan berhasil memperluas wilayah kerajaan ini. Mereka menjadikan ini kerajaan Mataram Islam itu salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam. Jadi, Mataram Islam itu memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, baik melalui kegiatan dakwah maupun integrasi antara Islam dan kebudayaan lokal. Sultan Agung itu teman-teman sangat berperan dalam memperkuat Islam di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan. Jadi, kerajaan Mataram Islam ini teman-teman dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki otoritas mutlak. Namun juga didampingi oleh pejabat-pejabat tinggi yang membantu dan mengelola wilayah kerajaan. Dalam sistem pemerintahan Mataram ini teman-teman, ada pembagian wilayah yang dikelola oleh bupati atau perdana yang bertanggung jawab langsung kepada sultan. Selanjutnya itu teman-teman ada ekonomi dan kebudayaan. Ekonomi kerajaan Mataram Islam itu teman-teman sangat bergantung pada pertanian, terutama beras yang menjadi komoditas utama. Di sisi kebudayaan, kerajaan ini teman-teman mengembangkan seni, sastra dan arsitektur, terutama dengan pembangunan masjid, keraton dan bentuk-bentuk seni yang dipengaruhi oleh Islam. Sultan Agung dan perjuangan melawan VOC. Sultan Agung ini teman-teman dikenal karena usahanya untuk memperluas wilayah Mataram dan menantang kekuatan kolonial Belanda. Jadi salah satu perjuangan besar adalah Perang Mataram Belanda pada tahun 1628 sampai dengan 1629 yang meskipun tidak berhasil menunjukkan keteguhan Sultan Agung dalam mempertahankan kemerdekaan kerajaan. Setelah itu kita akan mempelajari tentang kehancuran dan pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam. Jadi teman-teman, setelah Sultan Agung wafat, kerajaan Mataram itu mulai mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan dan serangan dari VOC menyebabkan kerajaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta pada tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana barisan dari kerajaan Mataram Islam. Jadi, barisan dari kerajaan Mataram Islam ini teman-teman dapat dilihat dalam berbagai aspek kebudayaan. Dari berbagai aspek kebudayaan Jawa, baik dalam hal seni, tradisi, maupun dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Mataram Islam ini teman-teman memainkan peran besar dalam membentuk peta politik dan budaya di Jawa
serta menjadi salah satu kerajaan penting dalam sejarah Indonesia. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Jadi teman-teman, peninggalan Kerajaan Mataram Islam ini teman-teman memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan budaya arsitektur serta sejarah di Jawa dan Indonesia. Berikut adalah beberapa peninggalan penting dalam Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama itu teman-teman, arsitektur dan bangunan bersejarah. Jadi Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta ini teman-teman, setelah Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Jadi kedua keraton ini menjadi simbol kekuasaan dan kebudayaan Mataram. Arsitektur keraton ini menunjukkan pengaruh Islam dalam desain bangunan serta perpaduan budaya Jawa dan Islam. Setelah itu teman-teman ada pula Masjid Agung Demak. Jadi meskipun masjid ini teman-teman dibangun pada masa awal penyebaran Islam di Jawa, Mataram Islam turut memperkaya perkembangan arsitektur masjid. Masjid Agung Demak ini teman-teman menjadi salah satu masjid bersejarah yang sering dikaitkan dengan pengaruh Mataram Islam. Setelah itu ada Makam Sultan Agung. Jadi Makam Sultan Agung ini teman-teman yang terletak di Imogiri, Yogyakarta adalah salah satu peninggalan penting yang menggambarkan pengaruh Islam dalam tradisi pemakaman keraton Jawa. Setelah itu teman-teman ada pula makam-makam kerajaan. Selain makam Sultan Agung teman-teman di Imogiri, terdapat banyak makam lainnya yang tersebar di sekitar Yogyakarta dan Surakarta. Makam para sultan dan keluarga kerajaan menjadi saksi sejarah dan menunjukkan pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan kerajaan pada masa itu. Setelah itu teman-teman ada pula kesenian dan kerajinan wayang kulit dan musik gamelan. Jadi teman-teman, Mataram Islam juga memberi kontribusi pada perkembangan seni pertunjukan tradisional seperti wayang kulit dan gamelan. Meskipun wayang kulit sendiri berasal dari tradisi Hindu-Buddha, pada masa Mataram Islam, cerita-cerita dalam pertunjukan wayang mulai mengadaptasi nilai-nilai Islam. Setelah itu ada keris Mataram. Jadi keris yang dibuat pada Mataram Islam itu teman-teman menggabungkan simbol-simbol kekuasaan kerajaan dengan unsur-unsur keagamaan Islam. Itu saja penjelasan dari saya teman-teman tentang Kerajaan Mataram Islam. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik dan dapat berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Sekian dari saya, terima kasih.